secara personal atau mungkin ada yang belum kenal nih sama Dokter Vika. Jadi kita kenalan dulu, kenalannya by CV dulu ya. Oke, jadi mungkin untuk CV-nya bisa ditampilkan. Oke, mungkin bisa di Zoom ya. Ya, terima kasih. Jadi langsung saja saya bacakan tentang kurikulum VT dari Dr. Madi Revika Widya Apsari Tangkas. Jadi untuk detailnya teman-teman bisa lihat sendiri. Oh, jadi saya akan bacakan tentang pendidikannya aja. Jadi beliau telah menempuh pendidikan dari tahun 2013 sampai 2016 tuh SMA Negeri 1 Denpasar. Nah, dari tahun 2016 sampai tahun 2020 beliau sudah menempuh sarjana pendidikan kedokteran SKET dengan IPK 3,69 dan juga beliau sudah menyelesaikan pendidikan dari tahun 2020 sampai 2022 untuk sarjana profesi kedokterannya atau untuk gelar dokternya dengan IPK 3,95. Untuk assignment-nya, di next, ya. Jadi assignment-nya, jadi beliau telah meraih poster presentation on Asia Pacific Academy on Pediatric Allergy, Respirologi, dan Imunologi, dan juga outgoing on scope Team 2022 Professional Exchange Medical Student Emergency Department Oulu University Hospital, dan juga pelatihan resusitasi neonatus Imeri Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2022. Ya, jadi tentunya yang akan men-sharingkan materi pada sore hari ini juga luar biasa ya. Jadi teman-teman juga udah sabar banget nih untuk mendengarkan materinya pada sore hari ini. Nah, boleh dong kita sapa dulu. Halo dok, selamat sore. Halo, selamat sore semuanya. Sore, apa kabar? Baik. Gimana nih, apa kesibukannya belakangan ini? Ya, lagi sibuk internship aja sih sekarang. Oke, lagi sibuk internship. Internshipnya di mana ya dok? Di Puskesmas, sekarang lagi stasa Puskesmas di Puskesmas 1 dan Pasar Selatan. Oke, jadi terima kasih dari S Medical untuk Dr. Vika karena udah menyediakan sedikit waktunya Hmm. untuk men-sharingkan di free class PET pada kali ini. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama lagi, karena teman-teman udah pada nggak sabar juga, kepada Dr. Vika, waktu saya silahkan. Oke, terima kasih Mang Din. Jadi selamat sore untuk teman-teman semua. Kenalin aku Vika. Kali ini mau sedikit sharing tentang beberapa materi pediatri yang mungkin nanti bakalan sering kalian jumpai juga. Ini kan untuk persiapan UKM PPD ya, mungkin beberapa juga bisa dipakai untuk kalau misalnya nanti kalian ketemu pasien atau uh, ngeliat-ngeliat kasus waktu lagi jaga. Aku izin untuk share screen. Udah kelihatan belum ya? Iya, sudah. Oke, supaya kita tidak buang-buang waktu, ini sedikit aja sih, aku bisa share sedikit aja. Nanti kalau misalnya emang ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Nanti kalau misalnya kita saat ini aku nggak bisa jawab, mungkin nanti bisa aku personal chat untuk dari jawabannya ya. Kita mulai aja. Ini dari soal yang pertama. Mungkin teman-teman juga bisa sambil baca, aku juga sambil bacain ya. Jadi di sini anak laki-laki usia 10 bulan dibawa ibunya ke UGD karena kejang seluruh tubuh saat di rumah. Kejang berlangsung sekitar 3 menit dan ini merupakan kejang pertama kalinya. Pasien dikeluhkan mengalami kejang sebanyak 3 kali sejak tadi malam dan di antara kejang anak sadar dan menangis. Riwayat demam ada sejak 2 hari yang lalu disertai dengan batuk dan pilek. Pemeriksaan fisik di IGD, anak sudah tidak kejang dengan nadi 110 kali per menit, dengan suhu respirasi 36 kali per menit dengan suhu 38,9 derajat Celcius. Pemeriksaan neurologis tidak didapatkan kelainan. Nah, diagnosis yang sesuai pada kasus di atas. Mungkin teman-teman yang lain boleh bisa bantu jawab di lewat dari personal chat, dari uh, kolom chat ya. Untuk yang lain sebelum aku next ke kunci jawabannya. Oke, udah ada yang jawab.
Oke. Oke, udah berapa jawab ya? Aku next. Oke, ini dari sorry sorry sorry. Wait. Ya, jadi ini penjelasannya dari soal yang tadi. Kita highlight sedikit dari kuncinya ya. Di sini ada anak laki-laki usianya 2 tahun datang ke UGD karena kejang pada seluruh tubuh saat di rumah. Berlangsungnya 3 menit. Mengalami kejang sebanyak 3 kali sejak tadi malam. Di antara kejang anaknya sadar dan menangis. Ada riwayat demam. Dan sudah 2 hari dengan suhunya 38,9 derajat Celcius. Jadi dari pemeriksaan neurologis juga sudah dilakukan dan tidak ditemukan kelainan. Jadi untuk jawabannya adalah KDK atau kejang demam kompleks ya. Tadi ada yang tak lihat jawab di kolom chat itu kejang demam sederhana ya yang A. Nah ini selanjutnya ada penjelasannya kenapa yang enggak yang A. Ini definisi kejang demam dulu. Jadi kejang demam itu adalah kejang yang terjadi akibat kenaikan suhu tubuh. Suhu tubuh sebenarnya paling bagus dicek itu memang dari rektal ya, dengan pengukuran rektal, cuman kan kadang itu nggak nyaman, jadi pakai tem biasa juga bisa. Dan penyebabnya berasal dari ekstrakranial pada usia biasanya 6 bulan dan 5 tahun dan tidak ditemukan penyebab kejang lainnya seperti infeksi otak, epilepsi, gangguan elektrolit dan lain-lain selain demam. Ini ada yang nanya juga, Kak, bedain dengan KDS gimana? Oke, ini di next slide-nya. Oke, ini dari kejang demam perbedaan dengan kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Pertama kita bisa lihat dari tiga hal atau tiga klasifikasi. Pertama dari durasi. Kejang demam sederhana itu biasanya dia durasinya harus kurang dari 15 menit. Dengan kejang demam kompleks itu dia durasinya bisa lebih dari 15 menit. Lalu pada kejang demam sederhana, dia tidak ada pengulangan dalam 24 jam. Jadi dia memang hanya terjadi satu kali dalam 24 jam. Namun pada kejang demam kompleks sendiri, dia dapat terjadi berulang dalam 24 jam. Dan pada kejang demam sederhana, dia tipe kejangnya harus general. Kalau kejang demam kompleks, dia bisa vokal atau dari vokal to general. Kenapa kita balik lagi ke soal yang tadi ya? Kenapa yang ini dia dikatakan ke kejang demam kompleks? Kita lihat di sini dia sebenarnya dari durasinya sekitar 3 menit. Bisa dia kejang demam sederhana, tapi dilihat dari sini, dia sudah mengalami kejang sebanyak 3 kali sejak tadi malam. Kalau kita tahu kejang demam sederhana itu dia tidak boleh ada pengulangan dalam 1 kali 24 jam. Jadi dari sini dia masuk ke kejang demam kompleks. Kenapa nggak meningitis? Kenapa nggak ensefalitis? Kita tahu sendiri kalau meningitis kan ada triasnya, dia ada nyeri kepala, dan biasanya dia ada trias dari meningitisnya pasti disebutkan di soal biasanya kalau misalnya dia meningitis. Kalau ensefalitis dia bisa disertai dengan penurunan kesadaran. Kalau epilepsi sendiri biasanya dia kejang yang tidak ada pencetusnya dan dia bisa berulang. Kalau di sini kan jelas ya ada pencetusnya, ada demam dengan suhu yang cukup tinggi 38,9 derajat Celcius. Oke. Nah, ini untuk tata laksana dari algoritma kejang akutnya. Ini buat teman-teman yang mungkin mau ujian UKM PPD, bisa tolong dipelajari dengan baik karena sering juga keluar di soal-soal kapan kita harus masukin diazepamnya per rektal, kapan kita harus masukin diazepamnya melalui IV. Jadi kalau memang dia situasinya atau step soalnya itu di pre-hospital di rumah kah? Biasanya dia lebih mengarahkan penanganannya lewat suppositoria ya atau per rektal. Ini dari dosisnya 5 mg suppositoria untuk berat badan di bawah 12 kilo dan 10 mg suppositoria untuk berat badan di atas 12 kilo. Untuk teman-teman juga yang udah lulus, untuk teman-teman yang jaga-jaga di UGD, juga ini penting banget untuk kita pelajari kalau kita nanti di rumah sakit atau di puskesmas ketemu dengan pasien yang demam tinggi dan mengalami kejang. Itu ya, nanti ini bisa dipelajari lebih lanjut. Ada yang mau ditanyain nggak dari soal nomor 1 sebelum aku lanjut ke soal selanjutnya? Oke, kita lanjut ya. Nanti kabarin ya kalau misalnya aku ngomongnya terlalu cepat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Bayi perempuan berusia 6 hari datang dibawa ibunya ke poli anak karena sejak usia 3 hari bayi tampak kuning. Bayi seringkali menangis karena tidak mendapatkan ASI. Ibu mengatakan produksi ASI tidak begitu banyak dan bahkan tidak keluar. Ibu menyatakan telah mengkonsumsi suplemen penambah ASI tetapi produksi ASI tetap kurang. Pada pemeriksaan fisik,
nadinya masih oke, RR-nya 41 kali dengan suhu 36,8, bayi bergerak aktif, tonus ototnya baik, bayi menangis kuat, mata colong tidak ada, tergolek kembali cepat, dan ditemukan dari pemeriksaan fisik tremornya 3. Bilirubin totalnya 11,25, bilirubin direct 0,75, dan bilirubin indirectnya 13,5 gram per dl. Apakah diagnosis yang paling mungkin dialami pada pasien kasus di atas? Oh, ini teman-temannya udah pada jawab ya di kolom chat. Ada yang jawab C, ada yang jawab D. Ayo yang mana ini? C dan D. Oke, jadi dari yang udah pada jawab di kolom chat ya. Oke. Kita langsung ke pembahasannya aja ya. Nah, seperti biasa kita lihat dari highlight dari soal ini. Soalnya cukup panjang sebenarnya. Namun terdapat poin-poin penting yang baik banget sih dari soalnya ini diulang untuk mengarahkan kita ke diagnosis. Jadi di sini bayinya usianya 6 hari dan dikatakan kuning sejak 3 hari. Usianya 3 hari. Seringkali menangis karena tidak mendapatkan ASI. Ini juga dibilang produksi ASI nggak banyak. Lalu dari pemeriksaan fisiknya di sini tampak oke, cuman ditemukan adanya kremernya 3. Kremernya 3 dengan bilirubin totalnya 11,25. Jadi dari soal ini kita lebih ke arah breastfeeding jaundice ya teman-teman ya. Tadi ada juga yang jawab breast milk jaundice C. Nah, kita next dulu, kita lihat penjelasannya. Jadi ikterus atau kondisi kuning pada bayi itu kita bagi jadi 2, ada ikterus fisiologis dan juga ikterus patologis. Kalau ikterus fisiologis itu dia terjadinya setelah 24 jam kehidupan, jadi tidak pada hari pertama anak itu lahir. Dengan bilirubin totalnya kurang dari 12 mg dan bilirubin direknya kurang dari 20% dari bilirubin total. Kalau ikterus patologis dia bisa terjadi dari hari ke-0 sampai hari ke-1 dan menetap bisa lebih dari 2 minggu, bilirubin totalnya bisa lebih dari 12 mg, dengan bilirubin direknya bisa lebih dari 20% dari bilirubin totalnya. Nah, kalau kasus yang tadi itu termasuk ikterus fisiologis atau ikterus patologis. Kalau kita lihat dari hasil lab yang tadi, ini bilirubin totalnya hampir, ini udah di perbatasan 11,25. Dia masih masuk ke ikterus fisiologis ya, dan dia juga terjadinya nggak di 24 jam pertama. Dia setelah itu dia dari hari ketiga baru mulai. Jadi lebih ke ikterus fisiologis. Nah, di soal juga dibahas banget kalau misalnya ASINya ini terus diulang-ulang ya di soal ya. Jadi kenapa poin itu penting? Karena dari breastfeeding related jaundice ini atau kuning yang berhubungan dengan ASI, air susu ibu ini ada 2. Jadi ada breastfeeding jaundice dan juga breast milk jaundice. Apa sih bedanya? Jadi breastfeeding jaundice itu adanya kuning atau keadaan ikterus pada bayi yang disebabkan karena kurangnya asupan ASI. Jadi biasanya ASI ibunya itu kurang atau anaknya itu jadinya rewel. Ibunya mengeluh kalau misalnya ASINya hanya keluar sedikit atau tidak keluar sama sekali dengan tanpa adanya penambahan dari susu formula. Misalnya ibunya masih mau ASI aja nih gitu karena anaknya juga masih kecil, sementara kita sendiri tahu kalau anak kecil itu sebenarnya kan keperluan dari ASINya memang belum banyak, cuman ternyata si ASI si ibu ini belum mencukupi gitu. Jadi biasanya dimulainya di usia yang kurang dari 1 minggu dengan muncul di hari 2 sampai 5 dan dapat bertahan sampai hari ke-10. Dia biasanya enggak lebih dari 14 hari karena dia mengikuti juga penambahan dari produksi ASI ibunya. Semakin sering dihisapkan ke anaknya maka akan meningkatkan dari produksi ASI ibu. Dengan terapinya adalah dengan meneruskan dan menambahkan ASI dan monitor untuk dari breastfeeding jaundice. Sedangkan apa sih breast milk jaundice itu? Breast milk jaundice ini sebenarnya tidak ada masalah dari jumlah ASI ibunya. Jadi ASI ibunya banyak, tapi kenapa ya kok anak saya kuning gitu. Biasanya di situ ada dari hormon. Jadi ada gangguan hormon yang menyebabkan kemampuan bayi untuk mengkonjugasi dari bilirubin itu nggak bagus gitu. Jadi kadar bilirubin indirectnya meningkat setelah 4-7 hari pertama dan dapat menetap 3-12 minggu. Nah, kadang ibu-ibu itu bingung jadinya kalau memang ASINya mereka nih yang menyebabkan anaknya kuning, apakah harus di stop ASINya? Jadi jawabannya nggak di stop.
bisa di stop itu sebenarnya hanya gunanya untuk diagnostik. Jadi kita membuktikan nih, ini beneran karena ASI-nya atau bukan kuningnya ya gitu. Jadi bisa di stop, tapi nggak boleh di stop lama-lama, paling hanya 8-12 jam aja. ASI-nya misalnya diganti susu formula untuk sementara. Kalau ternyata kuningnya turun, oh berarti benar nih ada masalah di ASI-nya. Jadi ada gangguan pada hormon beta glukuronidase namanya. Itu dia menyebabkan konjugasi dari bilirubin indirectnya itu nggak bagus. Tapi tidak untuk terapinya bukan di stop, malah tetap harus dilanjutkan ASI-nya ya. Sorry, kepencet. Tetap harus dilanjutkan. Jadi terapinya, pemberian ASI-nya itu hanya sementara dihentikan 8-12 jam untuk diagnostik. Bila tidak membaik, bisa kita rujuk ya. Dan bisa untuk dipertimbangkan misalnya apakah mau diganti susu formula atau bagaimana. Kalau breastfeeding jaundice sendiri, karena dia produksi ASI-nya kurang, sehingga dia akan menyebabkan ekskresi dari bilirubin itu nggak bagus, karena ekskresi bilirubin kita ketahui dibantu oleh pergerakan usus. Kalau dia yang masuk ke ususnya berkurang, jadi usus tidak akan melakukan pergerakan peristaltik, sehingga hal-hal yang harus diekskresi pun dia akan berkurang juga, tidak diekskresikan, sehingga terserap kembali menyebabkan peningkatan dari kadar bilirubin pada darah bayi. Gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau ada yang mau ditanyakin untuk soal nomor 2, boleh di chat ya, di kolom chat. Sebelum saya lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjut ya. Untuk soal nomor 3. Seorang bayi lahir prematur tidak segera menangis dengan napas megap-megap dan tonus otot yang lemah. Setelah dilakukan langkah awal, bayi masih belum menangis dengan denyut jantung 76 kali per menit. Apakah langkah yang harus dilakukan selanjutnya? Untuk teman-teman, boleh yang udah tahu jawabannya boleh bantu jawab di kolom chat ya, sebelum kita lanjut ke kunci jawabannya. Ini soal tentang resusitasi ya. Biasanya kalau koas berulang-ulang kita dikasih pembekalan mengenai resusitasi. Pasti teman-teman juga sempat berpikir, kenapa sih diulang terus resusitasi neonatus waktu koas pediatri? Oke, udah ada yang jawab di kolom chat. C. Oke. Ya, nanti kita lihat bagan resusitasi neonatus yang paling baru ya, 2022. Oke, D. Ada yang jawab D juga. Oke, kita lanjut ya ke kunci jawaban. Jadi jawabannya adalah D, melakukan VTP. Nah, kita lihat dulu nih dari soalnya. Seorang bayi lahir prematur tidak segera menangis dengan napas megap-megap dan tonus otot yang lemah. Sudah dilakukan langkah awal ya. Jadi langkah awal sudah dilakukan. Langkah awal itu apa sih? Nanti kita lihat ya. Nanti akan aku kasih juga bagannya. Dan bayinya setelah langkah awal ini masih belum menangis dengan denyut jantungnya masih di bawah dari 100 ya, atau 80 bisa kita pakai patokan 76 kali per menit ya. Apa langkah yang harus dilakukan selanjutnya? Kenapa jawabannya VTP? Jadi kita lanjut ke bagian resusitasi. Nah, ini adalah bagian alur resusitasi neonatus yang paling baru ya, 2022. Jadi ini nih agak susah nih nyari yang bagus gini gambarnya, karena di Google biasanya masih yang 2020. Jadi perbedaannya di mana? Sebenarnya perbedaannya nggak banyak. Dari 2020 hanya di bagian yang harus di bagian di bawah bayi lahir. Biasanya di 2020 dia tidak disertai dengan bayi prematurnya. Di sini kan disertai, ada prematur, ada tonus otot, bernafas irregular atau menangis lemah. Jadi itu poin-poin yang harus kita nilai pada saat bayi baru lahir. Bayinya prematur apa enggak? Kita nilai dari konseling antenatal. Ini adalah poin yang sangat penting. Konseling antenatal. Dari sini kita tahu, oh kira-kira bayi ini punya resiko apa ya? Kalau bayi yang resiko dengan usia kehamilannya ternyata belum 37 minggu. Jadi bisa terjadi distres nafas kemungkinan, apakah dia sudah mendapatkan pematangan paru atau belum. Itu bisa membantu kita untuk mempersiapkan proses setelah kelahiran dia, apakah dia memerlukan alat bantu nafas kan nantinya, atau misalnya dia dicurigai ada aspirasi mekonium dengan ibunya pecah ketuban, warnanya hijau kental, terus leukosit ibunya sangat tinggi. Nah, kita bisa mempersiapkan profilaksis untuk anaknya nanti, apakah dipersiapkan antibiotik, apakah perlu dipersiapkan ventilator seperti itu ya. Jadi
Tadi di kasus bayinya lahir prematur, tidak menangis, nafasnya, tonus ototnya juga jelek. Langkah awal sudah dilakukan. Langkah awal itu apa aja sih? Ada hangatkan, posisikan kepala, keringkan, dan stimulasi, dan posisikan kembali. Langkah awal ini dilakukan secara simultan. Jadi biasanya pada bayi-bayi yang lahirnya kurang bagus, kadangkala hanya dengan langkah awal ini tiba-tiba dia bisa menangis. Jadi sudah kita hangatkan, kita lakukan pada infant warmer, kita posisikan kepalanya dengan posisi menghidu, dan apabila kita curigai dia ada sumbatan jalan nafas, misalnya ada mekonium atau apa, bisa kita suction, kita lakukan pembersihan jalan nafas, lalu kita keringkan dan stimulasi, kita posisikan kembali, lalu kita nilai nafasnya gimana ya. Jadi yang harus selalu dinilai pada kita saat kita resusitasi adalah denyut jantung anaknya dan suhu. Jadi kita lihat di suka lupa nih. Udah. Oke, sorry ya teman-teman. Padahal tadi sudah panjang lebar menjelaskan. Tadi sampai mana ya dengernya ya? Sampai langkah awal ya? Langkah awal apakah semua udah denger? Aku lanjutin dari langkah awal ya. Langkah awal, oke. Jadi dari langkah awal tadi, kan di soal dikatakan bahwa bayinya sudah dilakukan langkah awal. Tapi kenapa nadinya masih di bawah 100 gitu, masih 76 kali ya. Jadi setelah langkah awal ini, kita lakukan langkah awal, kita nilai usaha nafas dari bayinya dan laju denyut jantungnya. Jadi tadi dibilang nafasnya masih belum ada, masih belum spontan, masih megap-megap. Nah, LDJ-nya juga masih di bawah 100 ini ya. Kita bisa lihat ke arah kiri, ini LDJ-nya masih di bawah 100 kali per menit. Jadi yang pertama kita lakukan adalah VTP terlebih dahulu ya. Kapan sih kita, tadi kan ada tuh yang jawab teman-teman VTP dan kompresi dada. Jadi kapan sih kita lakukan VTP dan kompresi dada? Sebenarnya kita tidak boleh terlalu terburu-buru kita lakukan kompresi dada ya, karena kan itu agak sedikit invasif, karena itu akan bersifat agak sedikit nyeri, dan bayi juga harus sudah dalam kondisi terintubasi kalau kita mau VTP. Jadi pertama kita VTP terlebih dahulu, harus kita lakukan VTP yang efektif. VTP yang efektif itu kita nilainya gimana sih? Jadi kita lihat dari pengembangan dada anaknya. Nah, apakah setelah kita VTP itu, VTP itu tahu ya, ventilasi tekanan positif, jadi kita bisa kasih lewat tipis resusitator namanya. Ada kalau misalnya pada rumah sakit yang udah advance gitu, dia pakai tipis resusitator, atau kalau nggak ada back mask, BVM ya kita bilangnya, back valve mask gitu, atau balon yang mengembang sendiri bahasa Indonesianya, itu bisa kita pakai untuk sebagai VTP. Jadi dia akan memberikan tekanan positif. Nah, kita nilai VTP efektif itu dalam waktu 30 detik, kita nilai VTP efektifnya ini ada pengembangan dada nggak sih dari bayinya, janinnya mengembang nggak dadanya, bagaimana LDJ-nya. Kalau misalnya sebenarnya kita nilai dalam 10 atau 15 detik pertama, kita udah bisa ngelihat nih pas kita kasih VTP, mengembang nggak ya dada anaknya, mengembang nggak sih dada si pasien ini. Kalau enggak, kita lakukan koreksi. Di sini langkah koreksinya dibilang dengan SRIBTA atau SRIPTA ya, dari perbaiki sungkupnya, kita reposisi, R-nya kita reposisi kepalanya, kita isap lendir. Kalau misalnya kita curiga ada obstruksi di airway-nya, terus kita buka mulutnya, jadi kita lakukan jaw thrust, dan kita naikkan tekanannya, dan atau yang paling terakhir baru kita pikirkan untuk alternatif airway. Jadi apakah kita perlu untuk intubasi atau enggak gitu. Setelah VTP efektif tidak tercapai juga, padahal kita sudah lakukan langkah koreksi dengan SRIPTA, baru bisa kita
pikirkan untuk lakukan VTP dan kompresi dada. Di sini VTP dan kompresi dada juga ada syaratnya. Jadi itu anaknya harus sudah dalam kondisi terintubasi. Pada langkah koreksi Sripta pun di paling terakhir, di A yang terakhir kan alternatif airway. Jadi pada saat itu sebelum kita buru-buru untuk kompresi dada sudah kita lakukan intubasi, kita cek lagi, kita lakukan VTP lagi. Jadi dari setiap langkah koreksi 2 langkah koreksi kita lakukan VTP kembali. Jadi kita pertama misalnya perbaiki sungkup dan reposisi. VTP lagi lihat udah bagus apa belum, mengembang apa belum. Kalau belum mengembang baru kita lanjutkan ke langkah koreksi selanjutnya. Kita isap, kita buka mulutnya, kita VTP lagi. Ngelihat oh kalau udah mengembang berarti VTP kita udah efektif nih. Kita nilai lagi LDJ-nya gimana, saturasinya gimana, apakah udah ada usaha nafas atau belum gitu ya. Jadi jawaban yang tadi VTP. Kalau misalnya setelah kita lakukan langkah awal ternyata muncul nih nafas spontan. Nah, kita ke bagian yang di sebelah kanan. Di bagian di sebelah kanan ini kita nilai lagi usaha nafasnya, usaha nafas spontannya bagus apa enggak, apa dia ada nih usaha nafas tapi malah masih retraksi, jadi masih yang kayak sesek gitu, sesek nafas, anak yang masih merintih atau ternyata masih takipnu. Kita bisa kasih dari pasien itu CPAP ya, continuous airway. Jadi dengan CPAP dia kita pakai alatnya mirip kayak untuk TTP juga, CPAP dengan tekanannya kita kasih yang pertama adalah dengan 7 cm H2O ya teman-teman. Ya, dengan fraksi oksigennya kita sesuaikan dengan usia. Jadi fraksi oksigen itu batasnya kita pakai adalah 35 minggu. Kalau misalnya dia di atas usia kehamilan 35 minggu, bisa kita kasih fraksi oksigennya 21%. Kalau misalnya kurang, bisa kita perkirakan dari 21 sampai ke 30% ya teman-teman. Ya. Nah, bagian ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Kalau misalnya aku ngomong tentang bagian ini aja lama banget dan panjang banget penjelasannya. Namun untuk teman-teman ini bisa disimpan bagiannya, sekarang boleh di screen capture karena agak susah nyari di Google, aku harus ubek-ubek untuk nyari yang sebagus ini ya. Maksudnya penjelasannya jelas, tulisannya jelas. Ini boleh disimpan, ditempel kalau mau memang yang jaga di UGD, ditempel di ruang resusitasi di UGD-nya. Jadi nggak perlu dihafalin, kita tinggal lihat alurnya aja gitu. Ya, untuk resusitasi apa untuk soal ini ada yang mau ditanyain atau kita lanjut aja? Oke, lanjut aja dulu ya. Oke, kita ke soal yang nomor 4. Seorang anak usia 3 bulan dibawa ibunya untuk imunisasi. Riwayat persalinan ibu dibantu oleh dukun dan sampai saat ini bayi belum pernah mendapatkan imunisasi. Apakah tindakan yang Anda lakukan? Nah, ini tentang imunisasi ya. Nanti buat teman-teman yang jaga di puskesmas, buat teman-teman yang nanti bakalan internship atau untuk soal UKMPPD pun cukup sering kita menemukan soal tentang imunisasi. Jadi coba teman-teman yang lain boleh bantu jawab di kolom chat ya. Sebelum aku lanjutin ke soal ke kunci jawaban. Oke, udah ada yang jawab di kolom chat. Oke. Ada yang mau jawab lagi? Mungkin bisa langsung atau DL dulu, Kak. Oke. Oke, udah beberapa yang jawab ya. Kita langsung ke pembahasannya. Nah, ini jawabannya adalah kita periksa mantuk tes dulu ya, teman-teman. Jadi, kita lihat dari soal lagi nih. Jadi, anaknya usianya 3 bulan, dibawa ibunya untuk imunisasi. Riwayat persalinannya dibantu oleh dukun. Jadi, di dukun kayaknya sih belum ada ya, dia dapat job desk untuk atau izin untuk melakukan imunisasi pada bayi-bayi baru lahir. Tetap harus ke Vaskes jadinya dia ya. Sampai saat ini bayinya belum pernah mendapatkan imunisasi. Nah, tindakan yang kita lakukan apa sih? Yang pertama adalah periksa dari mantuk tesnya dulu. Nah, ini dia ada bagan untuk imunisasi ya yang terbaru dari IDAI tahun 2020. Kita lihat, harusnya biasanya sih bayi-bayi yang baru lahir kalau misalnya dia lahirnya di rumah sakit atau di vaskes lah ya paling enggak, itu hepatitis B langsung diberikan pada saat lahir kecuali dia ada kontraindikasi. Nah,
Kalau di soal tadi dikatakan bayinya kan usianya 3 bulan. Kita lihat di sini vaksin pertama sama sekali belum dapat vaksin ya. Jadi di sini bisa diberikan hepatitis B, polio, dan juga BCG dalam 3 bulan pertama. Jangan ngomongin dulu yang pentabion nih, yang DPT, HIV, yang lain-lain ini. Karena yang awal aja dia belum dapat. Jadi kan kita harus catch up yang paling pertama ya. Nah, bisa langsung nggak ya pada anak-anak yang terlambat selama 3 bulan? Apakah bisa kita kasih langsung imunisasi? Jadi biasanya kalau anak-anak yang tepat waktu itu dia lahir dapat hepatitis B, di kontrol pertama dia ke puskesmas dia akan mendapatkan BCG dan polio. BCG yang pertama, BCG 1 kali dengan polio yang nomor 0. Nah, di sini syaratnya kalau pada eh, pasien yang akan mendapatkan BCG itu, teman-teman boleh lihat di bagan, ada di penjelasan bagian bawah, vaksin BCG. Sebaiknya diberikan segera setelah lahir atau sesegera mungkin sebelum bayi berumur 1 bulan. Bisa bila berumur 3 bulan atau lebih, BCG diberikan jika uji tuberkulinnya negatif. Jadi kita harus pastikan, oh anak ini sedang tidak TB nih gitu. Kita tes mantuk dulu, kita pastikan tuberkulin negatif, baru kita bisa kasih TB, kasih vaksin BCG maksudnya. Karena kita tahu sendiri Indonesia kan masih endemis TB ya. Jadi dan kadang apalagi pada anak-anak itu dia asimptomatis, jadi kita nggak tahu di lingkungannya bersih apa enggak, di sekitarnya ada orang yang kena TB apa enggak. Jadi kita pastikan terlebih dahulu, kita lakukan uji tuberkulin. Kalau misalnya dia negatif, kita bisa kasih BCG-nya. Namun bila uji tuberkulinnya nggak ada, BCG-nya bisa diberikan. Jadi itu untuk kayak special case gitu ya, tapi rata-rata pada puskesmas pun uji tuberkulin sekarang udah bisa diberikan, karena uji tuberkulin itu nggak susah kok, cuman kayak di tes bentar banget, di tes dimasukin serumnya, nanti dilihat dalam 3 hari atau sampai 1 minggu apakah ada terbentuk skarnya atau enggak gitu. Jadi itu sangat gampang untuk dilakukan. Aku rasa di puskesmas manapun masih bisa dilakukan. Penting untuk kita pastikan bahwa anak ini tidak dalam kondisi sedang terinfeksi TB. Karena kalau itu kan akan berbeda. Kalau misalnya dia ternyata terbukti terinfeksi, harus kita atasi infeksinya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Dan jadinya vaksin yang lain juga perlu pertimbangan lebih lanjut untuk pemberiannya gitu. Untuk vaksin hepatitis B, kalau memang dia tidak ada kontraindikasi yang terlalu berat, bisa diberikan. Untuk polionya juga ya, karena polio yang pertama biasanya yang berbarengan dengan BCG itu polionya polio oral, apalagi kalau misalnya di puskesmas, di vaskes pertama. Oke, ini untuk bagian imunisasinya, teman-teman. Aku rasa kalau misalnya udah lewat pediatri ini pasti udah pakem banget imunisasi, udah ditanya berkali-kali sama pengujinya waktu ujian koas tase pediatri, imunisasinya yang wajib yang mana, yang tambahan yang mana. Sarannya sih yang wajib ya, yang paling bagus kita tahu, karena nanti di puskesmas sendiri pun yang wajib yang akan paling sering kita temui. Namun sekarang dengan program-program pemerintah udah bagus banget. Pemerintah juga beberapa sudah mulai mengcover dari imunisasi tambahan bisa kita dapatkan gratis di puskesmas. Jadi yang sebelumnya harus bayar ke dokter anak mahal-mahal, sekarang di puskesmas sudah bisa gratis. Misalnya PCV dan rotavirus sudah bisa kalian dapetin di puskesmas ya. Kalau tuberkulinnya positif, apa yang dilakukan, Kak? Nah, kita artinya kan dia positif TB, kita lakukan tata laksana dari TB-nya. Biasanya sih kalau untuk anak-anak bisa kita rujuk ke dokter spesialis anak, karena setahu aku sih bukan kompetensi kita ya. Dan apalagi kalau misalnya kalian di puskesmas, kalau memang di puskesmasnya ada, biasanya puskesmas pun juga dia bekerja sama dengan rumah sakit. Jadi dinilai terlebih dahulu, banyak nih pemeriksaannya. Karena yang dinilai bukan cuma anaknya saja, kita cari sumber infeksinya dari mana nih gitu. Karena kan nggak mungkin ya anak 3 bulan tiba-tiba ujuk-ujuk TB gitu. Pasti ada yang membawa kuman ini sampai ngenain anaknya. Itu biasanya satu keluarga akan diperiksa dan akan ditreat satu keluarga untuk mencegah pingpong. Jadi anaknya sembuh, ternyata si sumber infeksinya masih ada, nggak ke-treat. Jadi semuanya harus berobat sampai keluarga di sekitarnya. Itu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau enggak, oke sama-sama. Kita lanjut ya.
Oke, soal ke nomor 5. Soal nomor 5 bisa kita baca bareng-bareng. Yang lain yang udah tahu jawabannya bisa langsung jawab di kolom chat ya. Anak perempuan usia 12 tahun dibawa ibunya ke puskesmas karena setiap malam anak mengaku area duburnya terasa sangat gatal. Ibu pasien mengatakan anak sering jajan di pinggir jalan dan malas mencuci tangan. Pada pemeriksaan fisik, tanda vital dalam batas normal dengan status gizi BMI-nya sekian, dengan konjungtivanya anemis, turgor kulitnya kembali cepat, dan area perianal tampak ekskoriasi, eritem, disertai dengan gumpalan putih seperti parutan kelapa. Dokter kemudian melakukan anal swab dan didapatkan gambaran mikroskopis telur asimetris mirip huruf D yang terbalik. Apakah diagnosis pada anak tersebut? Ini udah rame nih yang jawab. Oke. Ini semuanya kayaknya ahli nih masalah cacing-cacingan nih. Ya, kita lanjut aja ya. Nah, ini jawabannya adalah enterobiasis yang D. Udah pintar-pintar semua ya. Jadi kita lihat lagi ke soalnya, ke clue-nya. Ini anaknya usia 12 tahun mengaku area duburnya sangat gatal. Terus BMI-nya juga dia kurang, konjungtivanya anemis, turgor kulitnya kembali cepat. Area perianalnya tampak ekskoriasi, eritem disertai dengan gumpalan putih seperti parutan kelapa. Udah jelas banget ya dari soalnya ya. Dan dokternya kemudian melakukan anal swab, didapatkan gambaran mikroskopis telur asimetris mirip huruf D yang terbalik. Diagnosisnya apa? Enterobiasis atau biasanya kita kenal dengan cacing kremi. Ini ya sedikit penjelasan mengenai enterobiasis. Jadi dari gejala klinisnya paling sering adalah dia gatal di sekitar anusnya, terutama malam hari. Ditemukan cacing kecil berbentuk seperti parutan kelapa. Jadi dia benar-benar kayak gambaran di bawah ini, tipis-tipis banget ya. Di kelihatan biasanya di daerah perianal. Ini pernah dapat di puskesmas nih sekali, aku baru 1 bulan kerja udah dapat nih enterobiasis. Terus dia ada mual muntah dan anoreksia, terus bisa disertai dengan penurunan berat badan dan gangguan tidur karena gatel malam-malam jadi anaknya nggak bisa tidur. Penularannya bisa terhirup atau tertelan. Jadi kan tadi dibilang juga di soal kalau anaknya nggak suka cuci tangan dan suka jajan sembarangan. Stadium penularannya itu telur, dan diagnostiknya itu dengan Graham Scotch adhesive tape. Jadi pakai kayak selotip gitu ditempel di daerah perianalnya, terus kita cek di mikroskop. Dia biasanya kelihatan bentuknya kayak ini, kayak cacing kremi ini ya, kayak parutan kelapa tipis-tipis kecil-kecil bentuk koma-koma gitu. Terus untuk ini bentuk telurnya kayak huruf D terbalik katanya. Kalau di soal kayak huruf D terbalik. Dan terapinya itu kalau misalnya enterobiasis, yang askariasis, yang gitu-gitu biasanya dari 3 ini aja, albendazole, mebendazole, atau pirantel pamuat. Tapi biasanya untuk enterobiasis paling sering kita pakai pirantel pamuat 10 mg per kilogram berat badan ya. Nah, kita back sebentar untuk lihat ke option yang lain. Trikuriasis, kenapa sih nggak trikuriasis? Biasanya trikuriasis dibilang di soal biasanya ada 3T, tempayan. Ya, biasanya dia dibilang telurnya bentuknya mirip tempayan gitu. Kalau askariasis ini dia cacingnya gede-gede, jadi di soal biasanya dibilang cacingnya besar-besar atau dia ada Loeffler syndrome, di mana dia bisa muntah atau batuk keluar cacing. Jadi dia karena cacingnya besar-besar, dia bisa migrasi ke organ yang lain sehingga dia bisa muntah keluar cacing, batuk keluar cacingnya. Biasanya dijelasin di soal-soal. Untuk tinniasis dan anklomiasis teman-teman pasti udah pada tahu ya, tinniasis ini yang makan sapi, makan babi gitu-gitu ya. Kalau anklostomiasis itu yang kutaneus. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Ada yang mau tanyain lagi? Untuk soal sebelumnya, sorry, aku malah lanjut-lanjut aja nih. Oke, teman-teman, nih aman Kak? Oke. Udah pinter-pinter nih ya semua. Untuk yang nomor 6, bisa kita baca sama-sama ya. Nanti yang udah pada tahu bisa dijawab di kolom chat. Seorang anak perempuan usia 5 tahun datang dengan keluhan demam disertai batuk sejak 5 hari. Saat ini muncul kemerahan di kulit namun tidak disertai gatal. Pasien juga dikeluhkan kedua matanya merah dan berair sejak 1 hari yang lalu. Pada pemeriksaan fisik, nadi 100 kali, respiration rate-nya 28 dengan temperaturnya 38,8 derajat Celcius, ditemukan konjungtivitis ODS kanan dan kiri ya, dan makulopapular eritema kasar pada bagian wajah, leher, badan, dan ekstremitas. Hasil pemeriksaan lain dalam batas normal. Apakah diagnosis yang tepat? Ini udah rame nih yang jawab.
B, A, ada yang ragu-ragu nih. E, B, A. Oke, ada yang mau jawab lagi? Oke, kita lanjut ya. Ini jawabannya. Jawabannya adalah rubeola ya. Dari option yang ada tadi jawabannya rubeola. Kita lihat dulu ke soalnya. Anaknya usianya 5 tahun, keluhannya demam disertai batuk dan pilek sejak 5 hari. Muncul kemerahan di kulit namun tidak disertai gatal. Pasien juga keluhan matanya merah, konjungtivitis ODS dan makulopapular eritema kasar pada bagian wajah, leher, badan, dan ekstremitas. Apa sih diagnosis yang tepat? Rubeola ya teman-teman. Ada yang tahu nggak nama lainnya rubeola apa? Dia banyak nih punya nama lain. Biasanya di option kadang agak suka dimain-mainin ininya namanya. Nama lainnya apa ya? Morbili, Jerman. Ya, Jerman. Yang mana nih? Rubeola atau rubella yang Jerman? Kita next ya. Oke, ini campak atau rubeola atau measles atau morbili. Yang Jerman itu yang rubella, Jerman measles. Ya, si Bella yang main ke Jerman. Jadi etiologinya dari si campak ini adalah paramyxovirus, yaitu bentuknya virus, bentuknya virus, maksudnya penyebabnya virus. Manifestasi klinisnya kalau pada campak itu yang paling khas itu yang pertama adalah demam, jelas karena dia ada infeksinya. Jadi dia bisa demam disertai dengan 3C, cough, koriza, dan konjungtivitis. Jadi dia ada batuk, pilek, dan matanya merah dan berair. Jadi ada infeksi juga di konjungtivanya. Ya, rubella yang Jerman. Dan yang khas lagi dari campak ini adalah si Koplik spot ini. Jadi kita lihatnya di daerah bukal ya teman-teman, daerah pipi, bagian dalam itu dia ada bintik-bintik putih nih, kayak gambar yang sebelah kanan, bintik-bintik putih, tapi kadang-kadang kita jarang nih bisa nemuin, karena ini biasanya pada hari pertama sampai hari ketiga doang adanya. Setelah itu biasanya kan hari pertama, hari ketiga demam, belum muncul nih si apa namanya ruamnya ini belum muncul, jadi biasanya orang tuanya belum bawa ke rumah sakit atau ke puskesmas untuk diperiksa. Biasanya kompleks spotnya agak susah untuk ditemuin. Tapi kalau misalnya kalian udah bisa temuin ini, 90% kita yakin bahwa dia mengalami campak. Ruam makulopapular yang muncul saat demam tinggi. Kenapa sih penting dia munculnya saat demam tinggi? Karena kadang pada anak-anak itu bisa dia muncul ruam, tapi udah nggak demam. Jadi demamnya udah turun, baru muncul ruam. Nah, itu beda lagi diagnosisnya. Ya, nanti ada setelah ini. Untuk tata laksananya, karena dia dari virus, sebenarnya dia self-limiting disease ya, kayak virus-virus yang lain. Cuman biasanya kita kasih simptomatis, karena anaknya kan rewel, demamnya tinggi, kita kasih paracetamol, kita kasih vitamin A, gitu. Apapun yang untuk bikin anaknya lebih comfort. Untuk komplikasinya, campak mungkin meskipun dia bisa sembuh sendiri, oh ya lagi 10 menit, oke. Untuk komplikasinya, walaupun dia campak ini bisa sembuh sendiri, dia bisa juga menyebabkan otitis media, bronkopneumonia, dan diare. Yang paling kita takutin sih bronkopneumonia ini. Karena kan dia batuk-batuk ya, kalau bronkopneumonia dia penanganannya harus masuk rumah sakit, harus hospitalized ini ya pasiennya ya. Nah, ini untuk beberapa DD atau diagnosis banding dari campak. Jadi ini rubeola, si ordinary measles, jadi si measles yang biasa. Rubella yang German measles. Kalau Roseal infantum, nah ini yang tadi. Jadi dia setelah demamnya turun malah baru muncul si ruamnya, Roseal infantum atau exanthem subitum ya namanya. Nih rubeola ini si yang campak tadi dia rash appears at the hairline. Jadi dia tuh kalau campak khasnya lagi dia bentuknya muncul ruam pertamanya itu dari belakang telinga. Jadi dari belakang garis pertumbuhan rambut ini dia muncul ke muka dulu baru ke badan. Bedanya sama Roseal infantum atau biasanya kita bisa sebut juga ruang virus itu dia dari kaki dulu baru naik ke badan ke muka. Biasanya dari trunk dulu juga bisa. Kalau German measles ini khasnya dia ada limfadenopatinya dan biasanya juga dia ada jadi kayak sakit tenggorokan ya, sore throat, ada pilek juga bisa. Dan kalau misalnya si
si campak ini dia punya koplik spot di bukal. Kalau misalnya rubella atau yang Jerman, yang cacar Jerman, campak Jerman ini, Jerman measles ini, dia ada namanya Forcemeer spots, tapi dia malah di soft palatum ya. Jadi di palatum yang di bagian atas, yang bagian lembek, yang softnya. Masih, tapi ini sama dia di muka dulu kalau si Jerman measles. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang mau ditanya boleh di kolom chat. Karena waktu lagi dikit sih soalnya, lagi 3 aja. 4. Oke. Yang nomor 7, anak perempuan usia 18 bulan dibawa ke IGD rumah sakit dengan keluhan batuk menggonggong sejak 2 hari yang lalu. Ibu mengatakan keluhan diawali anaknya demam dan tidak membaik dengan pemberian paracetamol. Anak juga sulit makan dan minum karena batuk terus-menerus. Pada pemeriksaan fisik, anak tampak kompos mentis. Anak tampak sakit sedang, nadi 110 dengan respirasi 30, suhu 38. Dapatkan juga stridor dan retraksi dinding dada. Dilakukan pemeriksaan radiologi, didapatkan gambaran steeple sign. Apakah diagnosis yang paling tepat pada pasien di atas? Ada epiglotitis, ada tonsilitis, faringitis, tracheitis, laringotracheobronkitis. Oke, ini semua. Sudah pada jawab ya? Semuanya udah pinter-pinter nih. Ada yang mau jawab lagi sebelum aku lanjutin? Oke, kita lanjut ya. Untuk mempersingkat waktu. Oke, dari soalnya dulu. Nah, ini jawabannya adalah laringotracheobronkitis. Apakah ada yang tahu nama lain dari laringotracheobronkitis? Coba bisa dijawab di chat sambil kita baca balik ke soalnya ya. Jadi di soalnya itu dibilang dia ada batuk menggonggong. Terus dia ada demam yang nggak baik dengan pemberian paracetamol atau penurun panas. Sulit makan dan minum karena batuk terus. Terus dari pemeriksaan fisik yang paling khas dia ada stridor dan retraksi dinding dada. Lakukan pemeriksaan radiologi, dapatkan gambaran steeple sign. Itu udah khas banget ya teman-teman ya. Krup, ada yang jawab korup ini, korup. Krup ya teman-teman ya. Nah, ini Croup atau laringotracheobronkitis. Dia biasanya paling sering disebabkan oleh virus. Ada parainfluenza virus, ada RSV, dan juga ada adenovirus. Paling sering dia mengenai anak usia bisa 6 bulan sampai 6 tahun, puncaknya 1 sampai 2 tahun pada anak-anak yang mulai suka makan ciki-ciki yang gitu-gitu. Terus manifestasi klinisnya dia demam, batuk keras dan kasar atau batuk menggonggong. Bisa disertai dengan suara serak, sesak nafas, stridor saat inspirasi dan retraksi dada. Kenapa sih bisa suaranya serak dan stridor? Karena pada laring itu kita tahu sendiri juga ada pita suara. Jadi kalau misalnya larangnya ikut infeksi, udim, dia kadang-kadang mengenai, jadi suaranya juga ikut serak karena ada pita suara di sana ya. Dan muncul juga stridor. Kalau untuk pemeriksaan penunjangnya, ini yang paling khas itu ada veto cervical AP, ditemukan ada steeple sign atau nama lainnya ada wine bottle sign, ada pencil sign dengan penyempitan pada daerah subglotis. Ini ya, kayak yang digambar pada sebelah kanan itu dia agak mengecil di atasnya kayak pensil. Nah, itu. Ini terapinya kenapa aku lupa masukin. Jadi ini terapinya bisa tergantung dari penyebab yang nyebabin. Kadang-kadang juga bisa diikuti sama adanya infeksi bakteri. Kalau misalnya kita curiga lebih ke arah bakteri, bisa kita kasih antibiotik, tapi bisa juga hanya dengan simptomatis. Oke. Kita balik, kenapa kita lihat opsi yang lain, kenapa nggak epiglotitis, kenapa nggak tonsilitis. Kalau misalnya tonsilitis sama faringitis kan teman-teman pasti udah tahu ya. Tonsilitis kita lihat tonsilnya membesar, meradang. Kalau faringitis di tenggorokannya dia merah, kadang dia batuknya nggak menggonggong, nggak sampai bikin suara serak juga. Kalau tracheitis bakterial dia jarang sebenarnya berdiri sendiri, biasanya lebih sering laringotracheobronkitis karena trakea kan letaknya agak bawah, jadi dia nggak tiba-tiba gitu terinfeksi tanpa ada infeksi di bagian atasnya. Epiglotitis sendiri dia sering kalau pada soal atau pada kasus itu biasanya dia disertai dengan susah bernafasnya susah karena epiglotitisnya membengkak, radang, jadi dia ada kesusahan untuk bernafas. Kadang disertai dengan drooling juga, atau apa ya bahasa Indonesia drooling itu kayak air ludahnya banyak gitu. Oke,
Kita lanjut. Ada yang mau ditanyain sebelum aku lanjut? Atau udah? Sambil jalan ya teman-teman ya, karena waktu lagi dikit. Untuk soal nomor 8, anak perempuan umur 8 tahun ke IGD-RS karena penurunan kesadaran sejak 2 jam sebelum masuk rumah sakit. Sebelumnya pasien demam dan batuk sejak 2 hari yang lalu. Orang tua mengatakan anaknya memiliki riwayat diabetes mellitus sejak usia 5 tahun dan tidak rutin suntik insulin. Pada pemeriksaan fisik, didapatkan kesadarannya somnolen dengan tekanan darahnya 70/30, nadinya 120 kali dengan respiration rate 35 kali dengan nafasnya kusmaul. Suhunya 39,3 derajat Celcius. Pada pemeriksaan laboratorium, didapatkan GDS anaknya 330 mg per dl. Pemeriksaan urin didapatkan glukosat positif 3, keton positif 2. Pemeriksaan analisa gas darah, pH-nya 7 dengan HCO3-nya 15. Diagnosis yang paling tepat pada pasien ini. Ini gampang banget ya teman-teman yang udah dikasih clue-nya di soal. Boleh dibantu jawab di kolom chat. Oke, udah pada jawab ya di kolom chat. Sorry, malah ke next. Jadi jawabannya adalah ketoasidosis diabeticum. Kita lihat lagi ke bagian soal. Jadi anaknya usia 8 tahun, penurunan kesadaran sejak 2 jam. Sebelumnya dia ada demam dan batuk sejak 2 hari yang lalu. Anaknya punya riwayat DM usia 5 tahun, sejak usia 5 tahun dan jarang rutin suntik insulin. Suntik insulin ini jarang-jarang. GDS-nya tinggi, terus urinnya ada glukosa positif 3, ketonnya positif 2, pH-nya 7, HCO3-nya 15. Ini kita lihat juga dari pemeriksaan fisik ini udah mulai shock ya teman-teman ya, tekanan darahnya udah mulai turun, nadinya mulai naik, nafasnya kusmaul, ada peningkatan suhu 39,3, kita curigai anaknya lagi mengalami infeksi. Nah, ini sedikit mengenai ketoasidosis diabeticum. Tadi teman-teman semua udah pinter ya, udah bener jawabannya. Jadi apa sih ketoasidosis diabeticum? Ini merupakan salah satu komplikasi dari diabetes mellitus yang bersifat emergensi ya teman-teman ya. Jadi untuk kita yang jaga, untuk teman-teman nanti jaga di UGD, ini penting untuk tahu ya. Sorry, ke next. Oke. Faktor risikonya apa sih untuk ketoasidosis diabeticum? Itu pertama adalah kontrol metabolik yang buruk. Lalu ada riwayat dari ketoasidosis sebelumnya. Dan anak yang tidak menggunakan insulin. Infeksi dan remaja atau prepubertas. Ini sebenarnya karena pada kondisi-kondisi ini dia metaboliknya keperluannya meningkat. Jadi akan terjadi perubahan pada metaboliknya sehingga menyebabkan kondisinya jadi memburuk. Itu apalagi ditambah dengan anaknya nggak pakai insulinnya jarang-jarang, kontrol metaboliknya buruk, nggak pernah kontrol, GDS-nya nggak pernah dicek. Nah, itu sangat tinggi kemungkinannya. Bukan hanya pada anak-anak, tapi pada orang dewasa yang memiliki diabetes mellitus pun ini salah satu komplikasi yang bisa sering kita temukan ya. Untuk manifestasi Untuk manifestasi klinisnya sendiri, dia bisa berupa gejala dehidrasi, ada shock, penurunan kesadaran, takikardi, yang khas nih pola nafasnya kusmaul dan nafas bau aseton, dan ada gejala DM ya pastinya. Kalau nggak gejala DM dia punya riwayat diabetes mellitus. Untuk penunjangnya sendiri, dia gula darahnya biasanya di atas 200. Terus dari analisa gas darah, pH-nya di bawah 7,3 atau bikarbonatnya kurang dari 15. Di urin biasa ditemukan ada keton atau ketonuria. Kalau misalnya keton yang nggak ditemuin, kita nggak bisa bilang dia ketoasidosis diabeticum. Yang paling penting ditemukan ada ketonemia baik di darah atau ketonuria. Jadi ketonnya positif. Untuk terapinya, bukan berarti karena dia diabetes mellitus dengan gula darah yang sekian yang cukup tinggi kita ujuk-ujuk main insulin. Jadi yang paling pertama adalah kita amankan ABC karena dia kasusnya emergensi dan rehidrasi. Jadi kita kasih bolus cairan di sini pada anak-anak kalau
Anak-anak itu biasanya kan kita kenal kalau misal di rumah sakit pakai D5, D5 setengah NS, seperempat NS itu ya, gabungan dextrosa dengan dengan salin. Kalau misalnya untuk resusitasi tetap kita balik ke NaCl 0,9%, 20 cc per kilo dalam 1 jam. Baru setelah itu rehidrasi, sudah selesai kita rehidrasi, kondisi sudah mulai membaik, baru kita masukkan insulin dan kita koreksi gangguan elektrolit lainnya, misalnya ada hipokalemika, ada asidosis Kak, ada monitoring Kak. Kenapa nggak langsung insulin Kak? Karena insulin itu dia bersifat menarik cairan dari luar sel ikut masuk ke dalam sel. Jadi kalau misalnya kita ujuk-ujuk pasiennya lagi dehidrasi, kita masukin insulin, dia malah makin dehidrasi lagi, jadi makin ngedrop lagi. Jadi kita harus rehidrasi dulu nih pasiennya. Tadi kan di awal di depan dibilang ya, apa namanya, tekanan darahnya 70/30. Kalau itu kita langsung masukkan insulin, dia akan ikut menarik cairan yang di luar selnya dia masuk ke dalam sel gitu. Ini aku macet lagi ya. Halo? Tadi sempat macet, sekarang udah lancar? Oke. Oke, sorry ya teman-teman ya. Ya gitu tadi ya. Nah, itu nanti bisa dibaca lagi kenapa enggak mulai ujuk-ujuk insulin. Karena yang paling penting adalah kita harus rehidrasi dulu. Kalaupun misalnya nih kita nemunya di UGD dan akan kita rujuk, paling enggak kita rehidrasi aja selama perjalanan, prognosisnya lebih baik dibanding kita nggak apa-apa atau malah kita masukin buru-buru insulin gitu, insulin rapid acting, masukin terus tiba-tiba malah si rehidrasinya belum dikoreksi, dehidrasinya belum dikoreksi, belum kita lakukan rehidrasi, malah akan memperburuk dari kondisi pasiennya gitu ya. Oke. Kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Ada lagi yang mau ditanyain? Kita lanjut ya. Ini ke soal yang nomor 9. Seorang bayi perempuan lahir per vaginam usia kehamilan 42 minggu di rumah sakit. Bayi lahir tidak menangis spontan dan tonus ototnya jelek. Telah dilakukan penanganan awal, kemudian dievaluasi, namun belum ditemukan nafas spontan, bayi tampak biru dan nadi 90 kali per menit. Dokter memutuskan untuk melakukan VTP selama 30 detik. Tidak didapatkan pengembangan dada dan nadinya malah turun menjadi 80 kali per menit. Tindakan selanjutnya yang harus dilakukan dokter adalah A. Intubasi endotrakea, epinefrin, koreksi VTP, kompresi dada, VTP plus kompresi dada. Oke, semuanya udah semangat banget jawab. Oke, ada yang masih mau jawab lagi? Ada yang berubah jawaban? Baru buka screenshot yang tadi nih, cek dulu bagannya. Oke, kita lanjut ya, lanjut jawabannya. Nomor 9, jadi jawabannya adalah koreksi VTP. Ya, ini teman-teman sebagian besar udah benar jawabannya, mungkin masih ada yang agak kepleset sedikit nih. Jadi kita lihat lagi ke soalnya, di sini bayinya lahir 42 minggu usia kehamilannya, jadi udah post-term. Bayinya lahir nggak menangis, tonus ototnya jelek, keplek dibilang. Setelah dilakukan penanganan awal, yang hangatkan, posisikan, bersihkan jalan nafas, keringkan, simulasi, posisikan kembali, itu si langkah penanganan awal. Namun belum ditemukan nafas spontan, bayinya masih biru, nadinya masih 90 kali per menit. Dokternya akhirnya memutuskan untuk melakukan VTP selama 30 detik, namun pas di VTP, kok dadanya nggak mengembang, malah nadinya malah makin turun ke 80 kali per menit. Tindakan selanjutnya, nah kita balik ke bagian yang tadi ya teman-teman ya. Jadi tadi dokternya itu udah langkah awal, udah pas dinilai lagi ternyata masih belum ada nafas spontan, bayinya malah biru, LDJ-nya kurang dari 100, jadi 90. Dokternya lakukanlah VTP, benar tadi dokternya lakukan VTP, udah di VTP, loh kok nggak ada pengembangan dada. Jadi VTP itu bukan sekedar kita hanya kasih VTP aja gitu ya, nggak kita kasih ventilasi aja gitu aja, kita nggak cek. Jadi sesegera mungkin setelah kita lakukan intervensi, kita harus periksa intervensi yang kita kasih
udah benar apa belum. Jadi kalau VTP ini kita nilai juga VTP-nya efektif apa enggak nih gitu. VTP-nya efektif kita nilai dari pengembangan dadanya. Nah, tadi kan di soal dibilang kalau VTP belum ada nafas dan tidak ada pengembangan dada. Jadi enggak ujuk-ujuk kita lakukan kompresi dada ya. Tadi kan yang ada yang jawab yang E yang kompresi dada. Kita koreksi dulu VTP-nya, kita perbaiki, kita lihat sungkupnya udah bener belum, ukurannya udah bener belum, apakah kekecilan mungkin, atau kebesaran sampai nutupin mata, atau dia malah nggak nutupin mulut. Nah, itu harus benar biasanya. Biasanya yang paling sering malah kalau kata pelatihan yang kemarin, dari sungkup dan reposisi saja, kadang VTP-nya sudah bagus, dadanya mengembang gitu. Jadi itu langkah koreksi SRIPTA atau SRIPTA itu adalah sangat penting untuk kita lakukan kalau memang kita belum menemukan adanya pengembangan dada pada saat resusitasi ya teman-teman ya. Dan SRIPTA sendiri pun tidak melulu hanya kita bisa lakukan di VTP, pada SIPAP pun bisa kita lakukan juga langkah SRIPTA. Kalau misalnya setelah kita lakukan SIPAP itu sebenarnya kalau misalnya teman-teman udah pernah resusitasi kan hanya kita berikan gitu ya. Kalau VTP kita ada melakukan penekanan gitu. Kalau CPAP hanya kita kayak pasangkan sungkupnya aja, diberikan dengan tekanan tertentu, nanti kita lihat, kita nilai laju denyut jantungnya, usaha nafasnya bagaimana. Nah, kalau misalnya masih belum bagus, sebelum kita buru-buru katakan dia gagal CPAP, kita periksa dulu udah benar belum sungkupnya. Kita SRIPTA dulu, kita lakukan langkah koreksi dulu gitu. Jadi pada soal yang tadi jawabannya adalah kita koreksi dulu SRIPTA-nya, kita pastikan KTP yang kita lakukan sudah efektif, baru kalau misalnya memang VTP efektif yang ditandai dengan pengembangan dadanya udah ada, tapi LDJ-nya masih turun atau LDJ-nya masih kurang dari 100, kurang dari 60, baru kita pikirkan untuk melakukan kompresi dada. Dan sekali lagi, kompresi dada pun ada syaratnya. Jadi dia harus memang sudah VTP efektif sebelumnya. Lalu sudah dilakukan pemasangan intubasi atau paling enggak dipasangkan LMA. Dan fraksi oksigennya harus kita naikkan 100% karena kita rugi berikan kompresi dada kalau fraksi oksigen yang kita berikan belum 100%. Jadi harus 100% terlebih dahulu. Baru setelah itu kita cek lagi setelah 60 menit udah ada perbaikan laju denyut jantungnya atau belum. Kalau belum, kita bisa pertimbangkan untuk penambahan dari obat-obatan tergantung dari kasusnya. Apakah perlu adrenalin kah atau perlu dari masukan bolus cairan kah untuk resusitasinya. Gitu ya teman-teman ya. Tapi sebagian besar sudah benar jawabannya. Sudah pada pintar semua. Ada yang mau ditanyain nggak mengenai resusitasi neonatus? Kalau nggak, kita lanjut ya. Ini soal yang terakhir. Anak laki-laki usianya 8 tahun datang bersama ibunya ke rumah sakit dengan keluhan kencing seperti air cucian daging. Sebelumnya, sekitar 2 minggu yang lalu, pasien mengalami batuk pilek dan demam, namun sudah sembuh. Pemeriksaan didapatkan tekanan darah 130/90, nadinya 80, respirasi rate-nya 20, dengan suhu 36,9 derajat Celcius. Lain-lainnya dalam batas normal. Hasil pemeriksaan yang sejalan dengan kondisi pasien di atas adalah, boleh dijawab, kira-kira diagnosisnya apa ya? Wah, ini ada yang semangat banget jawab. Gitu. Oke, ada yang jawab diagnosisnya juga ya di kolom chat ya. Udah pintar semua nih, aku nggak perlu jelasin sih sebenarnya. Ya, ini kita sharing-sharing aja ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang dari penjelasanku, ada yang salah juga boleh dikoreksi. Kita sama di sini ya. Aku hanya duluan aja melewatinya mungkin dari kalian. Oke, kita lanjut. Oke, sorry. Ya, kelihatannya diagnosis. Oke, jadi dari nomor 10 ini jawabannya adalah kadar astonya meningkat. Nah, ini dari soal udah jelas banget ya. Keluhan kencing seperti air cucian daging. 2 minggu yang lalu mengalami batuk pilek dan demam. Biasanya ada sakit tenggorokan. Itu bisa juga. Tekanan darahnya 130, nadinya 80, RR 20, suhu 36. Lainnya dalam batas normal. Hasil pemeriksaan dengan kondisi pasien di atas adalah A ya teman-teman, kadar asto meningkat. Jadi kita curiga pada pasien ini mengalami GENAPS atau glomerulus nephritis akut post streptococcus.
Kenapa sih apa sih bedanya GENAPS dengan sindrom nefritis? Kapan kita bilang dia sindrom nefritis, kapan kita bilang dia, oh ini GENAPS nih. Gitu. Karena kan sindrom nefritis nggak cuma GENAPS ya, teman-teman kan tahu ada yang nefropati lah, iya nefropati, ada yang lain-lain juga. Kapan kita curiga, kayaknya ini ke GENAPS. Ada yang tahu? Sebenarnya udah aku tulis juga sih di sini ya. Jadi GENAPS ini adalah suatu sindroma nefritik yang terjadi akibat komplikasi dari infeksi Streptococcus sebelumnya. Gimana kita tahu kalau sebelumnya pasiennya ada infeksi Streptococcus atau enggak? Ya dari anamnesisnya, dia biasanya ada sakit tenggorokan atau pioderma atau ada infeksi kulit sebelumnya. Terus dari analisis juga kita temukan ada kencing seperti air cucian daging, terus frekuensi kencingnya berkurang atau azotemia. Kok azotemia? Oliguria. Ini. Terus dari pemeriksaan fisik kita temukan adanya hipertensi dan udemia minimal. Yang bedain kita nefritik dan nefrotik kan dari udem ya teman-teman ya. Pasti teman-teman juga udah baca nefrotik ada O. Dia odem. Jadi dia keluhannya dominan adalah bengkak, jadi seluruh badannya dari matanya lah, bengkak kakinya, bengkak dan pokoknya seluruh badannya bengkak. Dicek ternyata kok dia protein urea, hipoalbumin, ya gimana nggak bengkak karena kan dia hipoalbumin ya, malah proteinnya semua keluar ke kencingnya. Kalau yang nefritik biasanya dia ini kencing seperti air cucian daging. Terus dia hipertensi, itu biasanya khasnya pada sindrom nefritis. Kita curiga ke arah GENAPS atau bukan, kita lihat dari riwayatnya. Ada riwayat infeksi nggak sebelumnya? Biasanya kalau di soal disebut, oh ya dok, sebelumnya dia ada sakit tenggorokan, ada batuk pilek, atau oh enggak, kemarin dia ternyata di kulitnya ada masalah, ada bisul kah, atau ada pioderma, pokoknya yang kayak, kok bisul siapa yang namanya? Ektima yang gitu-gitu. Ya, oke, impetigo biasanya impetigo bulosa, impetigo kurtosa kan penyebab streptococcus juga. Untuk penunjangnya itu dia peningkatan dari asto atau anti streptocockusnya meningkat dan komplement dari C3-nya penurun dan ada penurunan fungsi ginjal atau azotemia. Jadi ada masalah dari hasil bun SC-nya. Untuk terapinya karena dia dari streptococcus, post infeksi streptococcus kita harus eradikasi dulu dari bakterinya. Kita kasih antibiotik penisilin, karena dia ada hipertensi juga kita kasih antihipertensi, dan kalau misalnya dia ada bengkak boleh kita kasih diuretik, tapi biasanya pada pasien dengan glomerulonefritis dia bengkaknya nggak terlalu berat tuh. Oke, itu sih. Kita lihat ada opsi sebelumnya. Kalau komplement C3 meningkat, kan salah. Dia itu ke menurun vegetasi pada ekokardiografi. Ayo ini biasanya diagnosisnya apa? Vegetasi pada ekografi biasanya pada rematik ya, heart disease, rheumatic heart disease, BTA positif itu pada TB dan sedimentasi protein pada pemeriksaan urin kuantitatif malah pada sindrom nefrotik ya, dia protein urea. Oke, udah deh selesai. Apakah saya lewat dari waktu untuk dari ACE Medical? Maaf ya, ntar stop share dulu. Oke, nggak apa-apa ya, lewat-lewat dikit masih bisa. Lewat dikit, maaf ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin kita kasih untuk 1 atau 2 pertanyaan, sepertinya masih oke. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh silahkan ditulis di kolom chat ya. Oke, sepertinya udah pada jelas ya. Pinter. Sudah siap menghadapi. Oke, kalau sekarang belum, Kak. Kak. Oke, jadi jelas. Oke, terima kasih ya responnya teman-teman semua. Pada malam hari sangat sangat aktif sih semuanya ya untuk menjawab, untuk kasih respon ya. Oh, Ini ada yang mungkin nanya, ada pertanyaan. cuma resusitasi tadi filenya ada Kak. Kalau file bagannya itu ada di Google sebenarnya, cuma emang agak susah. Nanti coba aku kirim ke ACE Medical ya, boleh diminta di ACE Medical, nanti aku kirim untuk bagan resusitasi. Oke, jadi nanti Kayaknya baru bagannya akan bagannya kalau di-share di boleh grup up. ya. Thank you Kak. Ke grup WA, oke. Kalau file penjelasan panjangnya sih sebenarnya nggak ada ya teman-teman ya, karena
Untuk aku kemarin pas pelatihan pun dia pakai aplikasi dan ada limit waktunya untuk aku pakai gitu. Tapi kalau penjelasan sih sebenarnya nggak jauh beda sama penjelasan resultasi yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau masih ada yang bingung boleh ditanya di aku ya. Untuk bagiannya nanti aku share. Oke, terima kasih banyak Dokter Vika, karena nggak ada atau belum ada yang nanya, karena udah cukup jelas tadi penjelasannya sudah lengkap banget. Terima kasih banyak, kami dari S Medica mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan juga sharing session-nya. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah join pada sore hari hingga malam hari ini. Semoga ilmu yang di-sharingkan dan didapatkan itu berguna untuk teman-teman semua yang lagi persiapan. Dan semoga teman-teman bisa memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Oke, terima kasih Dokter Vika. Semoga nggak kapok, nanti kita bisa sharing-sharing untuk materi-materi lainnya ya. Oke, tanpa Terima kasih berlama banyak lagi, mungkin semuanya. terima kasih kembali. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, mungkin kalau sudah lengkap penjelasannya, kita bisa close untuk free class pada sore hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di free class lainnya. Bye-bye.